Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tentang pengalaman menjadi pedagang kecil. Liku-liku hidup yang saya jalani memang betul-betul berliku. Saya lahir dan dibesarkan dari ayah yang seorang pedagang sukses, tetapi bangkrut ketika masih saya kelas 5 SD. Sehingga aliran darah dagang saya tidak kontinu. Tetapi sepeninggal almarhum ayah, benih dagang saya hidup lagi, yaitu sekitar tahun 1977. Pada saat itu saya dan almarhum ibu bisa menyewa sebuah kios kecil di salah satu pasar di Banjarmasin. Pada saat itu saya dapat ilmu atau keterampilan tentang kiat sukses berdagang, yaitu yang pertama, kekuatan menghafal. Kekuatan menghafal harus kita miliki karena setiap barang yang kita jual, kita harus mampu menghafal harga modalnya. Sehingga dengan cepat ketika pembeli menawar, kita bisa memutuskan. Yang kedua, neraca per detik. Neraca per detik harus selalu kita lakukan, yaitu adanya tabel yang ditulis tangan minimal 3 kolom, yaitu harga modal, harga jual, dan laba yang secara vertikal berakhir di paling bawah yang dibuat harian. Tentunya ini untuk pedagang besar, semua bisa diatasi dengan teknik komputer. Tentu timbul pertanyaan, kalau kios kita sangat laris, mampukah kita mencatat? Jawabnya tentunya harus mampu dengan cara memaksimalkan kecerdasan kita. Sehingga memang kita harus jago matematika, berhitung, atau aljabar. Ini istilah zaman dulu. Kalau waktu sekolah, mata pelajaran matematika atau berhitung atau aljabar kita nilainya 6 ke bawah, saya pikir Anda memilih profesi lain saja. Yang ketiga, kalau kita sudah dapat kesimpulan berapa laba harian kita bisa jadikan pedoman berapa belanja kita sehari-hari untuk biaya dapur dan lain-lain, termasuk sewa kios tentunya. Sehingga kita tidak terjebak pada pepatah besar pasak daripada tiang. Lebih baik lagi kita punya alokasi uang makan dan lain-lain. Dan uang dagang, serta uang makan yang dimanage istri. Yang keempat, murah senyum dan ramah. Pada saat tidak ada pembeli, mata kita selalu tertuju kepada calon pembeli dan tersenyum. Dan harga jangan mencekik. Kita jaga agar pembeli tidak jera. Misalnya karena faktor harga dan mutu barang yang kita jual. Dalam tawar-menawar, kalau perlu kita mengalah pada satu barang bila si pembeli membeli lebih satu barang dari kita. Yang kelima, kita harus tahu dinamika harga pasar induk. Karena pada saat stok barang masih kita punyai, sementara kita tidak tahu harga sudah naik di pasar induk, itu berbahaya. Karena pada saat kita akan beli ternyata lebih mahal dari harga jual. Tentunya ini suatu yang fatal. Di zaman modern sekarang, harga pasar induk ini sudah ada di internet. Demikianlah sharing yang bisa saya tularkan dari pengalaman saya selaku pedagang kecil. Walaupun saya akhirnya banting setir jadi aparatur sipil negara karena beberapa hal. Salah satunya kebakaran, yaitu di tahun 1980. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.